Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 10 Mei 2024 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini pekan Paskah ke-6, hari Jumat, gereja menawarkan kepada kita kisah tentang Yesus yang menghibur para muridnya karena Kristus naik ke surga. Memang dari satu pihak berpisah, tetapi tidak berarti bahwa kita ditinggalkan tanpa perhatian, tanpa perlindungan. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mendengarkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Yesus naik ke surga memang dari satu segi terpisah dari kita. Namun, kepergian Tuhan bukan meninggalkan kita. Justru kepergian Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak pergi, roh penghibur yang dijanjikan tidak akan datang. Maka mungkin kita memang berduka cita karena berpisah. Tetapi sebetulnya kita juga harus bersuka cita karena Tuhan mengutus Roh Kudus yang menghibur, yang mengajarkan segala kebenaran, yang membuat kita mengerti dan membuat kita beriman kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kepergian Tuhan itu sungguh bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita. Itulah yang diberikan kepada kita sebagai penghiburan. Tuhan tetap Immanuel yang menyertai kita. Hanya sekarang Tuhan menyertai kita justru dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memimpin, membimbing, mengarahkan, mendidik kita, sehingga kita bisa mengerti peristiwa-peristiwa keselamatan yang ada di dalam diri Kristus. Roh Kudus juga yang membentuk gereja. Karena itu Tuhan menghibur kita. Kepergiannya kepada Bapa adalah sebuah kebenaran yang mestinya memberi kita pengharapan bahwa segala yang diajarkan Tuhan itu benar dan terbukti. Kemuliaan Tuhan bersatu dengan Bapanya dalam pesta kenaikan membuat kita merasa pasti dan yakin. Mengikuti Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama dengan yang dialami Tuhan. Memang kita mungkin akan menderita juga, mengikuti jalan salib, mati juga. Tetapi kematian bukan akhir.
Karena Tuhan bangkit mengalahkan kematian itu, naik ke surga, dan mengaruniakan kehidupan kekal, mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Jadi, dari peristiwa Yesus itu, kita bisa yakin dan pasti bahwa mungkin penderitaan ada, tetapi itu bukan akhir. Akhirnya adalah sebuah kemuliaan. Diharapkan itu menjadi pola di dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi penderitaan, jangan khawatir. Itu bukan akhir. Penderitaan akan berubah. Karena akhirnya justru seperti Kristus. Ketika kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus dalam kehidupan, dalam wafatnya, tetapi juga di dalam kebangkitannya. Yang penting justru kita terus-menerus harus menjaga kesatuan kita dengan Tuhan sendiri. Kita harus menjadi manusia baru yang hidup karena iman akan kebangkitan. Iman yang meyakini bahwa hidup kita telah disempurnakan oleh Tuhan dengan kebangkitan. Kematian tidak lagi menjadi bayang-bayang yang menghantui perjalanan hidup kita. Dan karena itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap derita, setiap tantangan. Karena tantangan dan derita itu akan berakhir dan kita pasti menang. Karena bersama Kristus kita bisa mengalahkan bukan hanya penderitaan, bahkan kematian. Nah, itu yang penting. Dan sesudah itu, ketika kita meyakini dan mengimaninya, kita kemudian berbuat baik sebagai tanda syukur sudah diselamatkan. Sekaligus memberi kesaksian bahwa hidup kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan dan kematian sudah dikalahkan, kehidupan dianugerahkan kepada kita. Kita juga nanti akan memperoleh kekuatan karena kita juga akan dianugerahi roh kebenaran yang menghibur dan mengajarkan segala kebenaran kepada kita. Sehingga membuat kita bisa lebih percaya dan hidup berdasarkan iman. Kita mengikuti pola yang terjadi di dalam hidup Kristus. Berbuat kebaikan, melakukan cinta kasih, tetapi mengalami penderitaan, bahkan kematian disalib, tetapi kemudian dibangkitkan. Seperti Kristus. Yang penting kita terus berusaha, selalu bersatu dengan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam hidup kita, dalam penderitaan, dalam suka dan duka, bahkan dalam kematian, dan bersatu di dalam kebangkitan. Yang perlu kita usahakan adalah terus-menerus melakukan kebaikan atas dasar iman, sebagai tanda syukur, bukan terpaksa. Kita hidup di dalam kegembiraan karena seluruh penderitaan, bahkan bayang-bayang maut yang mengancam kehidupan kita sudah dikalahkan. Dan karena itu, kita terus-menerus berpengharapan melakukan kebaikan dengan ikhlas dan sukacita. Karena sudah pasti kita memperoleh kehidupan kekal dan janji kemuliaan ketika kita terus selalu bersama dengan Tuhan. Maka para sahabat Kristus yang terkasih, mari kita hidup berdasarkan iman. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak tenggelam di dalamnya. Karena kita yakin akan perjalanan Tuhan yang sudah mengalahkan derita, bahkan kematian, menang, hidup dalam kemuliaan, dan menjanjikan keselamatan kepada kita semua yang percaya kepadanya dan bersatu dengan Dia. Mari kita menjaga kesatuan dengan Kristus itu dengan mengikuti jejaknya, selalu berbuat baik, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan dalam mewartakan kebaikan dan kasih Allah melalui tindakan yang nyata. Kita semua sangat dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa Paskah, sengsara, wafat, bangkit, dan mulia membuktikan cinta Tuhan yang tanpa batas itu yang memenangkan kita atas kematian. Maka kita harus selalu bersyukur, dan rasa syukur itu kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan baik kita.
Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, semoga saudara sekalian selalu hidup atas dasar iman, selalu bersatu dengan Tuhan Yesus, dan merasakan Tuhan yang bangkit dan hidup, menemani, menguatkan, menghibur, dan menyelamatkan kita. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberkati saudara sekalian dengan berkat, kasih, dan karunia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 10 Mei 2024. Terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.